Aku jelasin sama Opung dulu apa itu definisi kredibilitas ya. Gantian dong Opung, bicaranya. nggak, Opung kan menolak data dari Bang Billy. Nggak apa-apa. Itu namanya ada Iya, antitesis saya dari bukan Opung. menolak, saya bukan menolak. Cuma saya mau cari kebenaran daripada pengarang buku itu, dari mana Oke, dia asalnya, kita bahas dulu statusnya apa, kredibilitas. dari Oke, negara mana, dia baik. statusnya sebagai apa, apakah Ya sabar, kan bukunya ada di Bang Billy. Yo, Nanti ini Bang Billy biar tahu siapa jelasin. Max Emmanuel Nah, Dimon. bentar Bang Billy, kita jelasin dulu apa definisi kredibilitas ya. Jadi kredibilitas itu adalah kualitas, iya, kapabilitas, tahu itu tahu. atau sesuatu yang menjadi asbab seseorang itu bisa dapat dipercaya karena background secara akademis atau empiris karena pengalaman dia, ya. Seperti saya ini bisa dikatakan punya kredibilitas ketika berbicara kekristenan. 5 tahun lamanya saya punya pengalaman pribadi berdiskusi dengan banyak orang Kristen termasuk para pendeta. Hasil diskusi itu Iya, termaterikan kemudian dalam sebuah laptop yang isinya adalah hmm, jawaban-jawaban para pendeta. Kalau saya benar menjawab benar. kembali menjadikan itu sebuah buku, maka itu disebut sebagai Hmm, kredibilitas. iya, Kapabilitasnya apa? iya, Kualitasnya apa? Nah, iya. ketika Anda bilang Tomeng bisa membuat Iya, buku, mencatat tentang apa sekarang? terkait apa yang saya kaji lah. Kita kan punya analisis. Nah, Bang Billy sekarang coba deh Bang Billy tunjukin siapa penulis buku itu. Silakan. Saya suka nih kalau orang kritis seperti Pak Mr. TB. Monggo dibesarkan dulu Bang Billy. Seandainya Bu Ripa itu menulis tentang apa yang diinginkan Ripa, kan itu tidak salah toh. Tidak diterima kalau tidak Tapi punya kan kredibilitas. iya, dia bisa diterima, tidak diterima. Yang penting buku itu terbit kan gitu. Nggak bisa. Penerbitannya, izin Buku itu penerbitannya ada gitu. Tidak bisa. Buku itu akan dibaca ke seluruh Ya makanya ke publik dan akan makanya dikritisi nomor oleh orang-orang yang satu. punya kredibilitas juga nih. Iya, Bang Billy, iya, coba Bang iya. Billy, buku itu siapa yang tulis? Dia mau tahu siapa yang menulis. Iya, Nanti biar siapa yang bantu. menulis, orangnya Ini orang namanya mana. nih Max Emmanuel Dimon. Max. Ya, Bentar. ini Bentar orangnya aku siapa cari itu? dulu. Sabar, Ya, ya. atuh ya Allah. Iya, Ini aku iya. cari Max Max Emmanuel Dimon. Dimon. Ini aku Dah. cari ya. Baik. Nah, dia ini adalah seorang sejarawan. Ya, dia seorang sejarawan. Kalau memang kalian nggak percaya sama dia, kalian juga nggak boleh percaya kepada Josephus, Flavius Josephus. Karena Flavius Josephus adalah sejarawan orang Yahudi juga. Berarti kalian batalkan penyalipan Yesus. Ya, kalian jangan setengah-setengah dong, jangan standar janda. Giliran Flavius Josephus kalian terima, Max Dimon kalian nggak terima. Max Isaac Dimon adalah dia adalah seorang ahli sejarawan keyahudian. Dan dia ada seorang lecturer, publicist, dan writer atau penulis gitu. Izin bicara boleh. Dia orang Yahudi. Oh, dia Yahudi ya? Ya, Enggak, pantas. ketika penulisan tentang sejarah Flavius Josephus kan juga orang Yahudi, bukan Kristen kok kalian percaya? Iya, Tuhan tapi kalian enggak. aja orang Saya Yahudi. mau Tuhan kalian. menjelaskan mengenai penerbitan buku. Itu penulisan tentang sejarah yang berbeda. 5 orang menulis buku tentang satu kejadian yang kelima-limanya berbeda. Gitu maksud saya. Lah, sama di kitabnya Bapak Matius, Markus, Lukas juga beda-beda tentang apa yang dituliskannya tentang Yesus. Saya bisa buktikan itu. Jangankan sejarah di luar Ada. atau di eksternal kekristenan, di internal Beda. kalian Yang kitab beda Matius, apa? Markus, Lukas. Ya Nah, beda lah ini bedanya penulisannya. nih. Kan penggalian Nah, kan? sejarah itu berbeda. Itulah satu contoh. Jadi kan bukan jadi satu Apa pedoman. sih poinnya Pak TB? Loh, Ketika- kalau nggak jadi satu pedoman, kenapa kalian percaya sama kitab Matius, Markus, Ya, Lukas? ketika menunjukkan Standing pointnya apa, Pak Mr. TB? Standing pointnya apa? Problemnya apa iya, yang dibangun tentang dari masalah penulisan ini? sejarah itu, maksud saya penulisan sejarah itu 5 orang menulis satu kejadian, itu bisa saja berbeda penulisannya. Itu maksud Kalau saya. Itu pakai aja bisa yang saya jadi, bantah. jangan diskusi. Kalau bisa jadi itu kan menurut Anda bisa jadi. Loh, Kalau nggak terjadi itu gimana? namanya penulisan. Iya, di kitab Anda juga Penulisan. begitu. Kan kita Kitab kan ini. mengetahui Coba sih. besarkan aku, Bu Ya. Ini kayaknya kalau Pak TB ini kalau ngomongnya harus kayak gini muka Bu kita. Rifa dan yang gantian, Bu. Bu Rifa Di Plus gantian kamu dong. tuh bukan yang punya Komal, kamu bukan moderator. Nggak Kita boleh lagi gitu. diskusi. Nggak boleh gitu. Bukan, Semuanya tuh harus kita sama. lagi diskusi. Pak TB tuh lagi diskusi sama saya. Iya. Saya
Kamu tuh bukan yang punya Komal, bukan moderator, Tapi nggak boleh bukan gitu, host. Bu. Ya Harus sama, makanya Bu. gantian Yang harus ngomong. bicara seperti Iya. itu adalah Pak TB dan juga Abuya, bukan kamu. Kenapa Iya, saya tapi diskusi harus sama Pak TB, gantian, kamu nggak yang boleh, merasa kan nggak boleh. terpojok? Ini Jadi komandan kan muslim, orang-orang Saya ini kan lagi- Bu Rifa yang menulis, muslim kan? dikasih banyak Kenapa bicara, ya? kan nggak boleh Kenapa gitu. ketika saya lagi diskusi sama Pak TB kok kamu yang merasa terpojok, seolah-olah kamu takut kalau Pak TB ini blunder. Kamu nggak percaya sama Enggak kualitasnya Pak lah, TB. bukan begitu. Cuma kebenaran Ya udah. daripada sejarah itu perlu diuji. Bapak Itu mengkritisi maksudku. ke sejarah yang artinya masuk ke ranah Perlu. akademis. Bapak harus punya antitesis mengatakan bahwa si Max Ishak Demon ini Makanya dibatalkan jadi kita sejarawan. tanya. Makanya saya tanya. antitesis, Udah Karena saya betul. kasih tahu. Itu Kalau bahasa yang saya bagus, harus ahlinya ada antitesis. tadi, Betul, betul. sudah saya buka datanya kalau saya ahli di sejarah. Tapi jangan pula orang-orang yang pandai sejarah memberikan suatu statement atau menunjukkan suatu karangan yang tidak jelas asal usulnya, itu maksudku. Loh, Aku hanya Bapak mengingatkan tidak aja. percaya kepada ahli sejarah dalam ranah akademis, tapi percaya kepada orang yang nggak jelas menulis ahli- kitab Bapak. Ini aneh Bapak loh. Penulis Ya, Matius bukan orang sejarawan, itu, penulis Ibu Lukas bukan Rifa. sejarawan, tapi Bapak percaya. Giliran ditunjukin sejarawan, Bu, Anda nggak dengarkan percaya. dulu, Bu. Nanti Bu Rifa. Buya turunin Nah, the place gitu dong. loh. Saya nggak suka deh kalau kita lagi diskusi ini Bu Rifa, kan orang lain begini ikut campur dong. panas-panas dong. Saya lagi sama Mr. TB bukan dengan Anda. Kok Anda ganggu? Bapak ini harus dihajar secara akademis karena dia merendahkan kapabilitas seseorang yang adalah sudah tercantum sebagai sejarawan gitu loh. Kan Bapak tuh begini jangan merendahkan loh. orang lain. Bapak Ini seolah-olah mereka- merasa enggak, ini sudah ke ego loh. Ini udah kesombongan loh. Bukan Bapak ini keegoan. merendahkan keilmuan orang lain Mereka tanpa mengenali orang itu dulu. Sementara dia bilang gini, kita Ini tuh Pak, nggak ini boleh Pak, percaya Pak, gitu Pak, aja. Pak. Tomen, Pak, diam dulu Tomen. bentar. Ini kenapa sih orang Kristen tuh kalau aku ngomong sama temannya Kristen lain tuh mereka merasa terpojok, mereka ikut campur. Aku lagi ngomong sama Pak TB, seolah-olah mereka menganggap Pak TB terpojok terus mereka bantuin, seolah-olah kalian ngerendahin Pak TB. Pak TB ngerendahin Kamu orang sama lain. Pak TB. Selain Pak TB, aku Bentar. Aduh bentar dong, saya tuh belum selesai. Saya tuh lagi kesel sama orang yang merendahkan sisi akademis. Saya ini seorang mencintai ilmu. Pak TB menghinakan, merendahkan orang yang dianggap sejarawan. Ini aneh. bentar, makanya aku jelaskan Bentar sama dulu Pak. sang prajurit. Ya ampun, ini kenapa sih orang-orang pada nggak sabaran sih? Gue juga bukan sabaran banget loh ngadapin kalian banyak. Saya ngomong cuma sama satu orang. Gimana sih dari tadi gue udah ngomong sabar. Kalian tuh kan dikasih ngomong sama Abuya. Abuya ini sangat adil loh. Beliau tuh bukan orang yang mendahulukan muslim tok, tapi kalian minimal juga mengerti bahwa Pak TB ini sudah melakukan logical fallacy. Ini adalah kalau aku biarin nih pembiaran pembodohan dalam ranah akademis. Kalian ngerti nggak sejarawan? Sejarawan itu gelar dari manusia. Secara kredibilitas, aku udah jelasin kredibilitas itu apa, kapabilitas dan juga kualitasnya dia. Dia diakui secara konsensus sebagai sejarawan, bahkan dia akan ditulis-tulis di setiap jurnal bahwa dia ada sejarawan. Max Dimon ini adalah sejarawan. Kalau kalian tidak percaya dia sejarawan, maka kalian bawa antitesis seperti ulama kami itu. Bahwa oh si ini nih gagal jadi sejarawan Gini, karena dia Pak, pendusta. Pak, Sebentar karena- dulu, napa sih? Saya lagi sama TB. Saya nggak Bentar peduli dulu. kamu mau sama TB sama Abu Yake. Saya lagi ngomong sama Pak TB. Saya ini nggak sesabar itu loh. Kenapa sih kok nggak apa ya, kayak kita nggak akan dapat poinnya. Biar Bang Billy lanjut tuh mengedukasi kita dengan data-data dia. Yang dibawa Bang Billy itu literasi, bantah pakai antitesis. Mana sih? Saya nggak bisa diamkan loh orang-orang yang coba menyesatkan kita secara logical fallacy, secara akademis. Boleh kalian bantah. Saya pun bisa loh mengatakan, oh penulis kitab Book of Jerusalem itu nggak sejarawan beneran kok. Kenapa? Dia pendusta. Data-datanya mana nih? Penurut kesaksian saudara-saudara dia itu pembohong. Itu boleh. Tapi Pak TB jangan nuduh-nuduh orang dulu kalau nggak punya data. Kalau Max Dimon ini dibatalkan jadi sejarawan. Silakan Bang Billy. Ya, bisa dibesarkan lagi. Abis ini saya akan ke sejarah. Ini kan sejarah sekular. Abis ini saya akan ke sejarah religius, ya, sejarah religi. Oke. Dalam judulnya tuh Jews, Jesus and Pilatus. Jadi orang Yahudi, Yesus dan Pilatus. Ya. Ini bagian ini keren banget ya. Dikatakan sini history was simple answer. History has a simple answer. Jesus was born in a Jewish parent. Jadi sejarah sangat simple ketika menjawab soal Yesus. Yesus itu adalah seorang Yahudi, lahir dari orang tua Yahudi di rumah yang kosher ya, dan disunat pada hari ke-8. Dan dia lahir di antara
abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad 4 Masehi. Tapi semua scholar menyetujui akhirnya bahwa dia lahir di abad 1 Masehi. Nah, semua scholar akhirnya setuju. Nah, dalam catatan yang bawah ini ya, many scholar question the gospel account of the life and ministry of Jesus. Jadi para sarjana mempertanyakan ya catatan gospel ya tentang kehidupan pelayanan Yesus ketika di bumi ini. Because all four account content statement, karena kedua catatan gospel itu ya berisikan pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibuktikan secara sejarah. We also when Mark say, kita juga tahu ketika Markus mengatakan sesuatu seringkali dilawan atau berkontradiksi dengan kitab Matius. Nah, dan juga Lukas yang sering sekali berkontradiksi dengan yang lainnya gitu. Nah, makanya catatan gospel ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara apa? Tidak bisa dibuktikan nih, ya. Keempat nih, the fourth gospel account contain statement which cannot be. Jadi berisi pernyataan yang tidak bisa dibuktikan, proved by history, tidak bisa dibuktikan secara historis karena keempat-empat dari Injil ini bertentangan satu dengan yang lain. Begitu loh. Yang mana yang bertentangan? Ya, Ini Markus. menulis siapa ini? Markus bertentangan dengan, kalau nggak percaya nanti kita buktikan. Nanti kita buka Markusnya, betul tidak bertentangan. Oke, Markus bertentangan dengan Lukas. Ini Lukas bertentangan. penulisnya siapa ini? Abang ini orang apa? Orang Aku Yahudi. ya Yahudi. Iya. Yahudi kok jauh kali Yahudi ke Indonesia. Loh, kenapa? Kok malah ngebahas Yahudi jauh ke Indonesia? Saya tuh minta maaf ya. Saya minta maaf sama Pak TB, saya menghormati Anda karena faktor umur ya. Saya kan begini, saya begini loh, saya bukan ahli Kok sejarah. Anda malah serang keyakinan Tapi dalam dia? menanggapi suatu tulisan itu, kita kan punya ini loh, punya ini. Iya kan, Dalam- makanya antitesisnya dalam mana membenarkan antitesisnya? satu tulisan itu, dia dari mana? Makanya kita tanya dulu. Iya, makanya antitesisnya mana? Nggak Mana apa-apa. datamu yang bisa menyaingi data saya gitu. Itu kalau mau debat yang akademik gitu. Menurut sejarawan ini, kan seru tuh. Karena ini yang lagi Ya saya nggak bahas apa-apa. sejarawan. Kalau kita punya data itu kan bisa kita sangkal semua itu. Ya makanya sangkal lah sekarang. Tulisan-tulisan Sangkal yang tapi lebih nggak bawa data. yang lebih merdu dari situ pun ada. Memang nggak kita Sekarang, persiapkan. Kak. Orang kita bukan mau debat. Memang nggak mau debat. Kita Iya, nggak mau debat dari tadi, Bapak. Bapak yang terhormat, mohon maaf ya, saya menghormati Nggak Anda apa-apa, karena Bang. faktor umur. Nggak apa-apa debat. Jadi, Shalom semua. di dalam perdiskusian Ya, pasti ada selamat perdebatan pagi, itu Bang aja. Sol. Buktinya dari Nah, tadi gitu nggak loh, bisa Bang Sol, gitu, ngomong. gitu. Ada yang bisa ngomong, dikeluarkan, di-kick. Itu Bukan, kan Bang. nggak fair Pak, itu. Bapak, bukan masalah dikik itu kenapa? Ibu Dari ada tadi yang saya bicara dari tadi sama bukan sama gitu. Billy. Di mana? Bukan, karena kami punya data. Tomen Bapak punya tidak data apa? dikasih kesempatan untuk bicara. Ya, Bapak Diskusi punya data apa? begitu? Ayo sampaikan data Bapak. Kita tunggu data Bapak. Silakan. Antitesis dari Bapak, silakan. Diskusi apa? Begitu. Ayo Oke, Bapak kira-kira bawa Dari tadi data. mau bicara aja pun tidak dikasih. Opung Parah satu-satu. ini. Opung kan Kristennya banyak di sini tuh, nambah ada Iya, Bang Sol, makanya. ada Main, ada Bang Buktinya yang Oke, bisa aku kasih terus data dulu ya. di Aku terus dulu sebentar. Ini luar. pembahasan sejarah. The earliest gospel ya, gospel yang paling awal ya itu adalah kitab Markus tahun 70. Artinya apa? Sebenarnya kebenarannya nggak bisa dipastikan lagi 100% apa Apaan sih ini Bapak ini kalau mau bantah data ya lucu deh ya. Teman-teman, boleh nggak bantah data Bang Billy? Kita juga harus skeptis loh, nggak gampang percaya Oke, atas the tulisan earliest siapapun. gospel. Jadi the earliest gospel. Jadi kitab Injil yang pertama, walaupun ditaruh kedua di dalam Perjanjian Baru, itu adalah kitab Markus yang ditulis tahun 70 CA. Terus diikuti oleh Gospel Matius dan Lukas, ditulis itu approximately kira-kira kurang lebih sekitar tahun 85 sampai 90. Selanjutnya kitab Injil Yohanes itu disusun sekitar tahun 110 Masehi. Nah, jadi bayangkan ya, ketika kalian hanya memiliki kitab Markus saja pada waktu itu, berarti tidak ada cerita kelahiran perawan itu. Karena Yesus itu diperkenalkan di dalam kitab Markus ini
sudah besar. Nah, begitu. Ini logikanya gitu. Itu namanya anakronisme secara timeline. Terjadi anakronisme secara penulisan sejarah gitu. Nah, ini izin ya. Kenapa aku tuh nggak bisa sabar? Karena yang kita hadapi di sini tuh bukan anak kecil. Aku emang dididik di fakultas untuk mengajari anak kecil. Aku harus banyak bersabar karena yang ku hadapi anak kecil. Tapi mohon maaf, kita di sini semuanya tuh nggak ada yang di bawah umur kan? Masa dari tadi tuh kita cuma bilang gini, tolong dibantah datanya Bang Billy dengan antitesis minimal Anda mengerti Baik, baik. bahwa si W tadi itu, si penulis ini, misal ya, si Max Demon ini adalah seorang pendusta. Data-datanya mana? Ini datanya tet. Si Max Demon ini adalah seorang pembenci. Data-datanya mana? Tet. Kehidupannya dari kecil tuh pernah dibully kayak Paul Jong, tiba-tiba jadi pembenci Islam, terus bikin buku tentang Islam ngejelek-jelekin Islam, kita nggak terima. Nah, itu yang kita maksud sebagai antitesis. Kita pelajari dulu biografi si Max Demon ini. Tapi Baik, baik. bagaimana si Song nih lagi. Kenapa sih kalian ya giliran kita ngomong kalian bilang kami ngomong kebanyakan. Tapi dari tadi kami tunggu omongan kalian yang berkualitas menunjukkan antitesis dari apa yang dibawa Bang Billy kalian nggak tunjukin. Kalau cuma sekedar bilang aku nggak terima. Ya udah nggak usah Saya mau ngomong. diskusi. Tomen dong. Tomen silakan Tomen. Sebelum ke Pak Tomen ya, izin sebentar. Ini Oten sebenarnya di bawah banyak yang mau naik. Cuman kondusif lah, satu-satu kan Otennya banyak. Anda ini nggak bisa santai gitu, satu-satu biar teredukasi. Ini malah sesama Oten kok adu bicara, gontok. Aduh, ya Allah timpang tindih ya. Jadi silakan yang mau naik saya taikin. Cuman ketika tidak kondusif saya langsung Anda tendang ke Laut Merah ya, begitu ya. Dan untuk teman-teman yang di bawah, ini room memang udah agak oleng ya. Mohon bantu tap-tap layar saudaraku semuanya. Lanjut Pak Tomen, silakan. Oke, saya mau ngomong setelah itu saya turun ya biar yang lain bisa naik. Yang penting saya udah silaturahmi ke Komalnya Abuya tuh. Saya akan menjelaskan dengan logika. Maksudnya begini nih. Misalnya Raja Tarumanegara punya ajudan yang hampir setiap hari bersama-sama dengan sang raja tuh. Dia bilang kalau dia nulis kalau Raja Tarumanegara suka ketupat misalnya, kalian makan bareng. Dia tulis di sebuah kitab, buku atau prasasti atau apalah. Tiba-tiba ada sejarawan di zaman sekarang bilang kalau Raja Tarumanegara nggak doyan ketupat. Siapa yang mau saya percaya? Terus bukan tidak mungkin ada sejarawan lain yang berbeda dengan sejarawan yang ini nih yang modern. Yang mana yang mau saya percaya? Dan mereka sama-sama sejarawan. Kita akan pakai sejarawan yang mendukung pernyataan kita. Bukan tidak mungkin ada sejarawan lain yang menulis kitab yang bertentangan dengan buku yang tadi siapa namanya? Robert atau siapa? Dia saudara Yahudi tunjukkan tuh ya, itu cuma logikanya. Mahmud. Saya nggak usah nunjukin data karena saya hanya uji logikanya. Sekarang saya uji logika tentang perkataan sang Yahudi itu tuh, kalau orang Paulus sukses menyebarkan Injil di Romawi. Orang Roma jadi Kristen itu di abad 4. Selama 300 tahun kira-kira itu orang Kristen, para rasul, para misionaris mengalami penderitaan yang berat, dibunuh, dibakar hidup-hidup di jalanan tuh, dikasih makan singa tuh. Jadi kata suksesnya you harus tampilkan di belakang kata sukses dengan perjuangan berat. Akhirnya misionaris itu sukses. You mesti gitu. Kalau cuma sukses doang seakan-akan dengan mudah 300 tahun orang Kristen menderita. Oke? Cuman cukup itu logikanya yang saya bikin. Saya nggak usah nunjukin data. Terima kasih Abuya Strong sudah menaikkan saya. Aku tanggapin Tomen Logika dong. tanpa data di praktisi. Ya, logika tanpa data itu kosong. Abuya Strong. Siap Pak Oke, Tomen, you siap. terserah aja. Saya Tomen. pakai logika Di ya. ranah akademik. Oke, logika iya tanpa saya data tahu, saya nol. tahu. Oke, terima Ya, kasih nol. Abuya Strong. Siap, Next Sudah time menaikkan kamu saya. datang dengan Siap, data. siap. Ya. Sama-sama Pak Berarti Tomen. Tomen tidak siap dengan argumennya untuk dikritisi Iya, benar. karena Nggak apa-apa, kasihan ya. argumen Tomen itu banyak saya sepakati itu masuk ke ranah epistemologi
atau epistem, di mana di situ kita akan mempelajari salah satu pembelajaran filsafat tentang ontologis, tentang hakikat ya, atau tentang sumber pengetahuan itu, tentang asal usulnya, tentang kemungkinan-kemungkinan probabilitas kesalahan-kesalahan terjadi, anakronisme, itu dikaji dalam ranah epistem. Nah, kita diskusi itu untuk itu, saudara-saudaraku, untuk mengkaji asal-usul pengetahuan yang kalian miliki itu dari mana. Makanya dari tadi tuh aku kesel sama kalian tuh, kalian nggak bawa data, Mang Bidi bawa data. Minta Itu izin nggak, Fa? Aku mau bicara sama si Billy dulu bentar nggak? harus bahas sesuatu yang substansi ya, inti atau Iya, pokok dari diskusi, iya bukan benar. pribadi, Ini, bukan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Biar kita tuh nggak gini, buang-buang waktu. gini aja, Sepakat, Fa. sepakat. Supaya kamu juga kalian teman-teman sini harus perlu tahu gini, gimana si Billy. Ini. Di komalnya Kristen, dia menjelekkan Islam. Di komalnya Nggak Islam, dia menjelekkan mempan, Kristen. nggak Gitu mempan loh. gini, Jadi gini dia ya. mengadu domba Udah, antara dia Islam nggak sama ngadu Kristen. domba. Misalkan saya, Di ini mana saya saya pernah menjelekkan Eh, Islam? Pakai kamu data, tuh pakai Billy, data, semalam kamu pakai pakai saya data. kenal Bang semalam kamu Billy. masuk komal kami, ya. Di komal Ya kami Ya datanya mana? di si Sion. Raja ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya minta, Bang Datanya Abuya. mana? Dia tidak substansi, dia Iya, menyerang Fitnah. pribadi. Besarkan saya dulu. Nih saya harus ngomong nih ya. Nih sekali lagi nih. Kenapa sih Ibu dosen Rifa harus ngajarin kalian tata krama dalam ranah dialektika sih? Logical fallacy itu enggak boleh. Logical fallacy itu adalah salah satunya ad hominem. Ad hominem itu adalah penyerangan terhadap person. Ketika argumentasinya kalian tidak mampu bantah dan kalian mengatakan sesuatu yang pada dirinya, tapi kalian tidak memunculkan data dulu. Minimal kalian tunjukin data. Bill, nih datanya nih. Kenapa lu tadi malam menghina Islam nih, gitu kan? Apa Betul. penghinaannya? Nah, jadi kalian juga harus tahu apa itu penistaan dan penghinaan. Kalau Bang Billy bilang dia bukan Islam, dia tidak percaya Al-Quran, itu bukan penistaan, itu adalah keyakinan. Ya, penistaan itu adalah dia mengatakan baginda Rasulullah itu adalah pedo misalnya. Itu penistaan. Dia bilang apa? Kalau Al-Quran itu adalah dari setan, itu penistaan. Tapi kalau dia bilang menurut saya Al-Quran itu bukan kitab suci, itu masih belum dikatakan penistaan. Tapi itu adalah sudut pandang subjektif dia sebagai seorang berkeyakinan dari agama Jewish. Tolong dong, masa Ibu dosen Diva harus ngajarin kalian how to dialektika 2 SKS di sini? Ayolah kita masuk ke substansi. Ngerti gak sih bahasa Indonesia? Padahal aku udah Oke, bilang kok tadi. saya harap kalian jangan kepanasan ya di bawah. Saya bawa data lagi nih, bagaimana paganisme ini yang diadopsi oleh kekristenan itu sudah ada 200 sebelum Masehi. Coba dibesarkan. Tekan Abu. Oten mulai berjatuhan ini gimana? Boleh saya tanyakan kepada Umi Astaga dia. sama host? Pilih ya. gimana? Oke, tunggu ya. Kasih Bentar, dulu ya. Wait. langsung, bentar. Oke. The Roman religion venerated atheist. Jadi agama Roma sangat meninggikan, memuliakan ateis. Who was said to have been born, yang dikatakan lahir pada tanggal 25 Desember dari seorang perawan bernama Nana. Nah, sacrificed as adult, dikorbankan ketika dia dewasa in order to untuk membawa keselamatan bagi manusia. Died about March 25th, mati tanggal 25 Maret. After being crucified, setelah disalib di pohon, ya. Terus and descended for 3 days, dan dikubur selama 3 hari, bangkit setelah 3 hari dari kematian. His followers proclaim, para pengikutnya menyatakan bahwa that he arose on Sunday, dia bangkit pada hari Minggu, as the solar deity for the new season. They tied, and lalu mereka mengikat sebuah image atau gambar dari ateis di sebuah pohon, disebut dengan Black Friday, ya. And carried him in procession, dan mengarak di dalam sebuah prosesi untuk dibawa ke tempelnya, ke tempel. His body was symbolically eaten by his follower. Badannya disimbolkan dimakan oleh para pengikutnya in the form, dalam bentuk apa? Dalam bentuk roti.
Worshipping atheist began in Rome. Penyembahan ateis itu dimulai di Roma tahun 200 sebelum Masehi. Waduh. Jadi memang benar kata Sam Aldo ya, dia seorang Romo ya, dia seorang Kristen. Abuya, noise Abuya. Coba di mute Abuya. Sam Aldo dia mengatakan bahwa kekristenan itu mengadopsi paganisme, tapi maknanya dikeluarkan diganti dengan makna baru. Makanya banyak kuil-kuil penyembahan pagan itu alih fungsi menjadi gereja-gereja. Banyak gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi, ada Dionysius, ada Mitras ya. Nah, semuanya ini lahir tanggal 25 Desember. Nah, makanya kenapa kekristenan itu mengambil 25 Desember menjadi hari kelahiran Yesus, padahal tidak ada tertulis. Apakah ini bukan adopsi dari pagan? Jelas ini dari bukti-bukti ini. Kekristenan tidak pernah mengajarkan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Kenapa kalian memperingati hari kelahiran Yesus? Padahal Yesus tidak pernah menyuruh di dalam Alkitab kalian untuk memperingati kelahirannya, tapi kematian harus kalian peringatkan ini menjadi ketetapan bagi kamu, yaitu kematian Yesus. Makanya ada hari peringatan hari kematian Yesus, tapi tidak pernah ada perintah Yesus di dalam kitab kalian untuk memperingati hari kelahirannya. Kenapa bisa jadi tanggal 25 Desember? Fix dari pagan. Lanjut. Oke. Kita ke ini dulu. Sebelum ke substansi lagi, kita ke teknis dulu sedikit ya. Teman-teman ya, saya itu kalau ngeklaim itu Song dulu. Oke, siapa dulu nih? Silakan Abuya atur aja Abuya. Silakan Bang Song, silakan. Tapi sebelum ke Bang Song, saya sapa dulu ini Kang Dito, ada Pak Profesor Lord Oreo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Bang Abuya. Siap, saudaraku. Bang Hadengzo, ini monitor Bang Hadengzo, ini Muslim apa Kristen? Ya, Master Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Lanjut, Bang Song, lanjut. Oke, kalau menurut saya gini Bang Billy, kan dia seorang Yahudi. Jangan memberikan tafsir-tafsir yang menyesatkan untuk kepada Kristen. Gini, contoh saya tanyakan kepada Buya atau kepada Umi Rifa, apakah kalian mempercayai tafsir yang disebutkan oleh ditafsirkan kepada Al-Baqarah 75? Salah satu tafsir yang saya bawa Ibnu Katsir, dikatakan golongan yang sesat dari kalangan orang Yahudi mau tunduk dan taat kepada kalian, yaitu mereka yang kakek moyangnya telah menyaksikan berbagai mukjizat yang jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi ternyata hati mereka menjadi keras sesudah itu. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya, yakni menakwilnya, bukan dengan takwil yang sebenarnya. Hal ini mereka lakukan setelah mereka memahami dengan paham yang jelas. Jadi saya bilang dengan takwil yang keliru, mereka ini adalah penyesat gitu. Siap. Saya Aku rasa jawab ini kasih sangat besar penyesat. Ini pertanyaan saya kan tadi ada dari mana tanggal 25 Desember Maka dari itu kalian peringati itu dari mana? Bang Billy, kita bahas pagan ya. Dengar dulu, dengar Bill. Tanggal 25 Desember Nabi kalian aja diracun sama Yahudi. Oke, siap. Besarkan Gimana saya, nanti Umi juga diracun lagi sama si Billy. Jangan, Bang Billy sama aku tuh saling menyayangi. Ya, sama seperti Rasulullah juga menikahi seorang Yahudi ya, bukan berarti harus saling baku hantam dengan orang Yahudi yang tidak pernah melakukan kejahatan. Kami diperintahkan berlaku adil. Kamu mungkin Kristen benci secara generalisir sih mungkin. Kalau satu kaum benci, kalian benci aja satu kaum. Kami nggak begitu. Oke. Jangankan di kitab saya, di kitabnya Bang Billy pun tertulis bahwa nenek moyang mereka, Bani Israel itu sering tegar tengkuk. Hello? Kamu nggak baca ya? Jangankan di agama saya, dia sendiri ya, Bang Billy ini sendiri adalah my brother in the beda agama, percaya bahwa nenek moyang mereka itu ada yang tegar tengkuk. Ada. Nah, kalau kamu bilang siapa sih yang merubah-rubah kitab suci? Loh, bukannya Paulus kamu itu ngaku Yahudi, ahli Taurat, ahli kitab yang mengerti kitab Taurat, lalu tiba-tiba merubah. Saya udah kasih tadi lo datanya. Satu, dalam kitab Galatia pasal ketiga ayat 10 dia katakan bahwa orang-orang yang menjalankan Taurat itu terkutuk. Nah, tiba-tiba dia mengutip kitab Ulangan terus dirubah-rubah sama dia. Dia Yahudi. Dari keturunan Benyamin ngaku-ngaku. Nah,
Al-Quran tuh juga menyebutkan orang seperti dia karena dia Yahudi, dia penyesat itu. Jelas banget itu dalilnya. Yahudi iya, ahli Taurat iya. Bahkan bukan cuman Al-Quran yang bilang dia bisa mengindikasikan dia penyesat. Bahkan Pak Yesus sendiri mengatakan dia ular beludak. Di dalam kitab Yeskiel dikatakan umatku bodoh gitu. Dijelaskan. Sapi kenal kandangnya tapi umatku tidak. Nah, dalam ranah apa pada waktu itu? Dalam ranah mereka itu ingkar terhadap ajaran Torah, tidak melakukan ajaran Torah. Itu wajar. Jadi bukan cuma Islam doang. Bang Billy sebagai Yahudi pun paham dan mengerti dan percaya bahwa memang nenek moyang mereka ada yang jahat. Nah, Yesus sendiri juga bilang begitu. Kalian ular beludak katanya. Emang dia ngomong sama orang Yunani? Dia tuh ngomong sama orang Yahudi yang sesat, Yahudi yang salah jalan. Al-Quran juga begitu. Makanya ada diksi di Al-Quran itu summa tawallaitum illa qalilam minkum. Sebagian besar dari mereka, tapi sebagian yang lain ada yang beriman. Ada yang disebut ahli kitab. Jadi kamu jangan gini ya. Percuma kamu mengadu domba aku sama Bang Billy. Pertama Bang Billy itu ya, dia dalam agama dia juga diajarkan untuk tidak menghakimi orang mengeneralisir. Saya juga begitu. Artinya yang kita katakan salah yang salah. Yang benar jangan katakan salah. Emang kalian, Tuhan kalian benar disalah-salahin. Dia gak pernah berbuat salah, kalian bikin berdosa. Ya. Iya, Ibu. Sorry ya. Aku tuh keras gini karena kalian tuh dari tadi tuh gini ya, kalian tuh gagal di teknis. Jadi kita harus tahu nih, yang ditakwil itu apa, Bu? Oke. Takwil itu adalah penafsiran. Paulus itu banyak sekali mentafsir. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Siapa yang ngasih tahu dia tuh takwilnya kayak gitu? Nah, ini ya. Saya tuh emosi sama kalian yang udah pada dewasa tapi nggak ngerti bahasa Indonesia. Bang Billy dari tadi fokus di substansi alias inti. Ya. Kalian dari tadi tuh sibuk dengan teknis. Janganlah Billy bawa data ini nggak dibawa antitesisnya. Anda tema yang Anda bawa beda lagi tuh. Anda bawa tafsir surah Al-Baqarah yang nggak ada kaitannya dengan oten antikristus. Kenapa sih kok sulit banget diskusi yang berupaya akademik? Ini memang bukan kampus. Tapi kita di sini ada tanggung jawab akademis. Kita di sini ada tanggung jawab secara sosial. Bicara tanpa data itu bisa hoax, bisa tuduhan, bisa fitnah. Bang Billy bawa buku, gue bawa dalil. Kalian bawa apa? Itu loh. Silakan diskusi baik-baik. Aku tuh emang gini, sebenarnya aku sayang sama kalian. Lanjut. Terima kasih. Ya. Apakah si Billy ini? Aku sedikit aja. Saya mau bantah pernyataan Billy tadi. 200 tahun sebelum Masehi dia bilang itu agama pagan, itu makan daging apa tadi itu. Itu bukan ajaran Paulus. Makan roti hidup itu kata Yesus di Yohanes 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bukan Paulus yang mengajarkan. Udah itu aja yang kubilang. Aku menyangkal itu aja. Paulus dipleset-plesetkan ajaran itu. Saya nggak bilang Paulus yang ngomong itu bukti sejarah. Tadi sejarah sekular mengatakan bahwa ateis itu sangat ditinggikan, disembah di Roma 200 tahun sebelum Masehi. Nah, konsep-konsep minum darah dan daging itu sudah ada. Itu ateis. Nah, itu yang diadopsi oleh. Bukan, jadi itu kata Yesus, bukan kata murid-muridnya. Yesus sendiri loh yang mengatakan itu. Adalah roti hidup. Ya ampun, mau kita sangkal apa lagi tuh? Bapak nggak ngerti maksud Bang Billy. Jadi menurut maksud Bang Billy itu adalah ajaran tentang roti, istilah-istilah yang usah diulang-ulang lagi. Nggak usah diulang-ulang lagi. Yang lain boleh aja diulangi kalau Bapak nggak ngerti. Sambung lagi. Mana lagi yang mau dibahas? Gitu aja. Saya boleh. Bang Udeng silakan. Tolonglah Abu Ya. Saya mau bertanya kepada Song dan Mr. TB yang ngaku-ngaku Kristen yang sejati. Di kitab Anda itu banyak mengatakan tentang gantian dong. Ya, Saya belum memberi tadi. Tadi katanya suruh tunggu. Sih saya dong. Saya belum. Bro, gantian bro, jangan kepanasan, santai. Saya baru masuk, santai.
Saya mau Aduh, tanya bro ini mau cari takwil gaduh ini. atau bagaimana? Takwil, bukan. Halo bro, Tadi saya takwil. dulu bro. Takwil itu adalah Bro, Torah yang kasih etika dong. sudah Saya yang diizinkan bro. diterjemahkan gitu. Enggak, saya mau nanya takwil itu Udah, apa? santai Sedangkan bro, santai apa bro. yang dari Torah, Bro, apa yang santai, dari santai bro. kitab Tanak itu tidak Halo, dibeberkan di sini. Yang halo dibeberkan bro. adalah tafsir-tafsir Iya rabi-rabi. bro, iya bro, santai Itulah santai bro. Saya disebutnya dulu bro ya tafsir bro, saya itu dulu. yang dibuat-buat. Iya, Bang Hudang, saya Bang Itu dulu Hudang, yang bro. nggak menyesatkan. apa-apa izinkan Bang Song ini soalnya tadi itu Oten bukan tafsir Ya, Rabi ya. hampir Kamu Oten itu jangan hampir Saya ngomong dulu. tadi, sabar cuman sabar. Dia jatuh ini semua, jatuh semua. Wah, sabar sabar. Udah Dia santai ini dia. Santai. dia ini takutnya memfitnah jatuh lagi rabi-rabi. ini Bang Song, Ya, Bang Hudang. Nggak ada tafsir itu. itu Tafsir bukan para tafsir, rabi itu yang kau bawa, sejarah, Billy. itu Ya, sejarah. Saya bawa iya. bukan tafsir para Sejarah dari rabi itu. tafsiran rabi para rabi kan, Lo nggak ada sejarahnya itu Max mereka. Max Ishak Makanya Dimon. sudah tertulis, Lah, sudah ya tertulis. Allah. Makanya di dalam Astaga, Al-Quran pun sudah ya, tertulis Rifa bahwa kasih tahu itu, mereka ini kasih tahu itu adalah Saya dong dulu, Ishak saya Dimon dulu tukang bro. muter-muter Saya dulu dong. ayat. Makanya para imam, Nggak gini apa-apa gini Bang dengar Billy, dengar. Bang Billy, Bang Ya Billy. dengar dulu, ngomong Bang Billy dulu. dengar Kita dulu. semua tuh udah pada Mengapa para pinter. Kita dengar dulu, gantian ngomong. Kenapa sih? Iya, Gantian kasihlah saya ngomong. kesempatan Song, dulu. terus ngomong. Iya, Loh, kasih kok saya sistemnya dulu, kasih saya dulu. gimana? Saya dong dong. Saya Ini lah belum. loh, Mengapa ini para sistem imam ini seperti gimana Ibnu Billy? Aduh. Katsir? Sudah dulu, dengar Saudaraku dulu. bentar ya, mohon Dengar dulu. izin. Imam-imam Afwan saya turunkan. Bentar, bentar, Song. Afwan saya turunkan saudaraku ya. Jadi ini, aduh, kalau timpang tindih kayak gini, kasihan ini yang di bawah ya. Tidak ada edukasi dan ini tadinya Oten ada 7. Jadi takutnya nanti turun semua ya, kepental semua. Ini tinggal sisa 2 ini, Bang Song juga pendatang baru ya. Jadi ya kita berikan waktu lah untuk mereka, nggak apa-apa biarpun mereka bernarasi liar ya tanpa data ya. Gimana lagi lah. Ya, silakan Bang Song, silakan. Ya, sebentar bisa. Saya mau ke kantor nih, sebentar aja. Oh, siap Ke Pak kantor. Prof. Silakan Pak Prof, silakan. Oke, saya cuma ingin meluruskan ya berbasis data ya terkait tentang Paulus tadi. Saya tertarik tadi sebetulnya sejarah biografi Paulus kemudian ajaran pagan itu sebenarnya sudah banyak di dalam literasi sejarah gitu. Tetapi memang hal ini memang sangat apokrif ya, sangat disembunyikan oleh pihak gereja. Karena apa? Kalau ini terbuka, ini sangat berbahaya bagi para domba-dombanya. Karena dianggap sesuatu, oh ternyata memang betul bahwasanya ajaran pagan itu sudah diadopsi di dalam ajaran gereja. Jadi dari beberapa akademisi internal mereka sendiri, terutama dalam sejarah-sejarah itu mengatakan bahwasanya memang ajaran pagan ini diadopsi oleh para gerejawi gitu kan. Karena memang Paulus sendiri pun bukanlah berasal dari seorang keturunan Yahudi asli, tetapi dia adalah keturunan kaum Ebionit ya kalau dalam bahasa sejarahnya itu. Apa itu kaum Ebionit? Kaum Ebionit adalah Kristen Yahudi atau peranakan gitu kan, campuran. Nah, itu ya Bang Billy, bener ya Bang Billy ya. Jadi bahwasanya mereka mencoba membangun satu narasi deskripsi ya terkait tentang bagaimana sejarah gereja atau sejarah itu selalu disembunyikan oleh para gembala ataupun para pembesar-pembesar gereja karena dikhawatirkan itu mengganggu dari sisi keimanan mereka sendiri atau keimanan para domba atau jemaat. Paulus sendiri pun pernah mengakui bahwasanya dia bukan orang Yahudi, tetapi dia memang kelahiran dari Tarsus. Tetapi kalau kita bicara sejarahnya, Paulus adalah berpangkat mayor di Romawi. Dia adalah pembuat tenda dengan Prisilia. Jadi dia pembuat tenda-tenda Romawi, berpangkat mayor. Nah, jadi ini menarik kalau kita bicara sejarah ini. Tapi kalau bisa sih teman-teman Oten itu selalu literasinya itu diperbaikilah agar jangan sampai asumsi tanpa data. Itu yang kata Uniripa tadi. Kalau Anda membantah, berikan antitesisnya gitu kan. Ya kan? Kemudian kalau Anda tidak punya antitesis, lebih baik diam gitu. Karena apa? Kalau modal dogma imani saja, ini pun dibantah dalam sebuah buku namanya Paul Apostle or Deceiver, ya kan? Bahwasanya Paulus itu adalah seorang apostol ataukah seorang penipu. Ternyata dalam buku tersebut mengatakan bahwasanya Paulus adalah sebagai seorang penipu atau penyesat. Logikanya seperti itu kesimpulannya. Karena apa?
Paulus sudah menyesatkan para oten-oten 1 miliar, terutama pengikut Protestan, pengikut Martin Luther, kurang lebih 1 miliar lebih di dunia. Karena apa? Dengan menggunakan konsep dogma imani saja, atau namanya easy believism, atau namanya iman sola fide gitu kan. Nah, ini harus dibangun. Kenapa? Karena itu doktrin gereja itu dibangun konsep yang harus menghilangkan akal sehat. Itu aja dulu Bang Abuya, saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih Pak Top. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa pernyataan Bapak tadi tidak bisa datanya dari mana gitu. Memang banyak data-data dari luar itu simpang siur, itu adalah data-data palsu. Itu memang sudah terstruktur. Jadi dikatakan di sini di Filipi 3 ayat 5, ya kan, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benjamin. Dikatakan seperti itu, orang Ibrani asli. Itu dia Paulus itu. Kenapa masih disangkal dan memberikan data-data palsu demi kekristenan? Kan sudah jelas di sini. Kalau mau disangkal, sangkallah yang sudah tertulis ini. Coba berikan data yang benar. Jangan mengambil data-data dari orang-orang yang mau menyerang kekristenan, Kristen liberal dan lain-lain yang sudah ada atau dari ateis, kelompok-kelompok mereka yang memang ingin menyerang kekristenan. Itu sudah berita basi. Itu sudah lama memang. Itu terstruktur, dan itulah penyesat-penyesat itu. Mereka adalah antikristus, dan hati-hati, itulah Dajjal. Fitnahnya sangat kejam. Kalian umat Islam harus hati-hati dengan fitnah Dajjal. Fitnah itu sangat kejam, sehingga kalian mempercayai. Kalau dikasih ngomong nggak berhenti ngomong melebar kemana-mana. Nggak, fitnah itu memang. Ini sudah sangat jelas. Sampai ke Dajjal, coba bayangin. Tadi kan di sini kan tulisannya oten antikristus. Kita membahas antikristus. Siapa selesai berarti sama Bang Billy itu? Kan nggak berhenti kan ngomongnya. Masih belum. Nggak, Bang Billy tadi udah clear belum? Data yang dibawa Bang Billy tadi, kan? Inilah kenapa kita tuh kadang-kadang membuat diri kita tuh kayak nggak sabar ya. Pertama, dikasih bicara banyak, mereka bicara melebar dan tidak membahas substansi Bang Billy, tidak membantah data yang dibawa Bang Billy, tapi hanya curhat, tidak terima dengan data Bang Billy. Di sini kita tuh diskusi saling tanggapi dulu. Memang temanya adalah oten antikristus. Tapi mohon ditanggapi dulu Bang Billy. Tadi pertanyaan saya, dari mana ide 25 Desember? Itu dari mana ide awal-awalnya itu? Itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan Bang Billy itu pertanyaan saya. Coba kamu buktikan bahwa Paulus itu betul-betul adalah anak orang Yahudi, bapaknya orang Yahudi atau bukan? Coba tunjukin kepada kami datanya. Karena kalau klaim, aku juga bisa mengatakan bahwa aku istrinya Bang Billy. Aku juga bisa bilang istri. Bahkan aku lebih parah lagi bisa bilang aku istrinya Yesus loh. Baik, dalam Filipi 3 ayatnya ke-5 dikatakan itu pengakuan dia. Pengakuan dia, Filipi, Korintus itu kan gini loh, kalau cuman pengakuan itu, kalau kalian mempercayai sekedar pengakuan tanpa realitasnya, maka itu imani. Kita ndak marah, ndak apa-apa. Silahkan. Nah, bagaimana seorang yang di luar Yahudi bisa menjadi inilah yang kami anehin. Ini yang aneh. Kenapa seorang petinggi Romawi yang menjadi penyesat bisa menangkap-nangkapin orang kok jadi rabi? Emang kerjaan rabi zaman dulu gitu, Bang Billy, nangkap-nangkapin orang gitu? Di zamannya Romawi? Dengar dulu. Apa yang dia lakukan itu ada tertulis dalam kitab Ulangan. Kok bawa kitab Ulangan? Dia itu loh seorang yang muncul terus disangkal terus, gimana diskusi bukan begitu? Gitu. Saya meluruskan diskusi kita. Tolong selesai nggak tadi tema Bang Billy? Kalau Bang Billy sudah clear, berarti Bang Billy tidak ada yang membantah argumen dia dan tidak ada yang menjawab dia. Pertanyaan dia. Bapak nanti jawab. Si Song jawab itu tanggal 25 Desember itu datang dari mana? Selesaikan itu baru kita pindah tema lain terkait tentang Dajjal atau apapun yang dibawa si Song. Silakan dijawab dulu. Kalau enggak angkat bendera putih deh. Saya bacakan pengakuan akademis ini. Ini mau aku atau Pak Song ini bicara satu-satu. Nih, saya bicara dulu ya.
Jadi Billy ini selalu memakai takwil-takwil yang tidak jelas, Tadi Bang yang Billy, menyesatkan logical kita. Coba fallacy enggak contoh saya nih. di sini Enggak, polisinya. contoh. Pribadi Bang Oke. Billy, jangan diserang, Ibu, jangan menyerang sabar Ibu. pribadinya. Agak tidak Baik, Song, baik, kamu baik. sudah berkali-kali saya ingatkan. Diskusi kita ini berusaha akademis, kita membawa data. Oke, Bang oke. Billy Saya membawa buku. baca ulangan Sebentar Song, sebentar. Izinkan saya selesaikan dulu. Ini teknis. Ini teknis yang harus diikuti oleh orang yang ada di sini. Kalau tidak, nih orang Islam ini diajarkan begitu. Bang Billy tadi membawa sebuah data menunjukkan bahwa Gamaliel itu adalah seseorang yang disebutkan dalam buku, dan Paulus juga disebutkan dalam buku. Poin kita di sini adalah kalian antikristus karena mengikuti orang yang sebenarnya dalam istilah Yahudi itu sudah gagal sebagai orang yang dianggap benar. Nah, data yang dibawa Bang Billy itu bukan data dari Rabi, takwil dari Rabi, Song. Itu kamu tadi gagal paham. Itu adalah data dari sejarawan seperti Josephus, Flavius Josephus. Kalau takwil, tafsir itu ada di Talmud. Song, jangan iya dulu. Kamu ngerti nggak sih? Bukan, Itu dia sering ada di bawa dalam. itu kan Talmud. Jangan bahas itu Yang dia dulu. bawakan itu semua. Dia tadi nggak bawa Talmud. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Gimana Pak TB? Saya nggak bantah saudara Anda. Talmud dengan sejarah aja dia nggak bisa bedain. Talmud itu salah satu literasi Bang Billy dari segi keyakinan. Sejarah itu dari segi universal, segi akademis. Nah, itu tadi sejarawan yang dia bawa. Bukan yang dahulu. Yang dahulu jangan dibahas di sini. Ngapain bahas dahulu? Astagfirullah. Enggak. Itu kan enggak. Kitab yang tadi yang tulisan tadi Bang Billy bawa itu dari mana? Coba kita Ya baca. Allah, sejarawan dari saya mana? bacakan. Ya, saya bacakan. Ya. Sumber yang dibawa Coba Bang kita Billy lihat itu. sejarahnya. Ya dengerin dulu. Sejarahnya dari mana? Siapa Ya, ini penulisnya? saya jelaskan. Bang Billy biar enak. membawa Bang Billy membawa buku yang ditulis oleh Max Dimon. Max Dimon di sini adalah seorang Jewish historian. Was a Finnish American lecturer, published and writer. Ya, dia seorang penulis juga. Dan dia bukan tulisan dia ini tidak diambil dari Talmud. Ya, Song. Nah, kamu boleh bantah, misalkannya begini ya. Si Dimon itu pembenci Kristen. Dia itu adalah orang yang suka menyesah murid Yesus. Makanya dia bikin fitnah tuh. Data dia tuh semuanya hoax karena nggak ada dasar. Begitu caranya kalian bantah tesis dari Bang Billy dengan membawa antitesis. Kalau kalian tidak mampu, tidak apa-apa. Minimal kalian jangan sok-sok bilang datanya nggak diterima. Boleh gitu. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, itu kan sejarawan lahir tahun 1912. Gitu. Apakah kita bisa mempercayai seorang sejarawan Bisa yang kalau masih dia itu umur kredibilitas, jagung muda Song. seperti itu? Bisa, Song, kalau dia punya kredibilitas. Bagaimana dia Kamu membantah sejarawan yang sudah berabad-abad sebelumnya? sejarawan mana yang dia bantah? Ya, Sejarawan mana yang sejarawan dia semua. bantah? Josephus Yang mana? Flavius. Kapan Josephus mengatakan bahwa Paulus itu adalah orang Yahudi? Kapan Flavius Josephus menjelaskan tentang bahwa Gamaliel itu ajarannya benar dan Bukan. diterima? Yang dibahas Bang Billy Dengar itu dulu, itu. Oke, Pasti dengar dulu, Song. dengar dulu. Ih, Song aku tampar nanti kamu ganteng loh. Bentar pasong, bentar pasong. Oke. Izin pasong, izin. Bentar. Kang Andre, assalamualaikum Kang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Andre, Masya Allah. sting, kamu sting banget. Pasong, bentar, jangan dibuka dulu mute-nya, Pasong. Aduh, bentar. Ini ada Opung. Dari tadi Opung mau berbicara, kasihan ini. Takutnya nanti Opung tidur ini. Opung, silakan Opung. Akademis tak bermutu kalau menyampaikan narasi. Orang menyampaikan narasi salah benarnya setelah selesai dia menyampaikan baru disangkal. Terus yang kedua tadi, Kristen itu memberitakan Injil tidak pernah memaksakan kepada siapapun seperti tuduhan yang sudah pulang itu tadi. Ketika kawannya Bu Ripa ini tadi berstatement yang tidak benar tidak pernah ditegur. Tapi itu tadi Song yang berbicara terus dipotong-potong.
itu ya satu ya, Kristen tidak pernah memaksakan memberitakan Injil itu supaya diterima. Itu kita harus garis bawahi. Dan memang murid-murid Yesus pun tidak pernah takut kalau semua orang-orang Kristen itu jadi murtad meninggalkan. Pernah dipikirkan orang itu supaya kita nggak menuduh ya. Itu tadi tuduhan, tapi Bu Riva nggak menyangkal itu. Udah itu aja aku udah. Saya sangkal Pak TB. Enak biar fair. Ini gini Opung. Kenapa tadi disanggah? Karena begini Opung. Karena yang pertama dia menyerang pribadi. Ya, otomatis itu harus dibenarkan dan harus diluruskan dan harus diberhentikan. Jangan sampai narasinya berkelanjutan. Karena itu tidak baik. Karena di sini niatnya kita diskusi. Yang kedua, ketika dia bernarasi tanpa data, itu kasihan yang di bawah itu dengerin apa ya, bunyi-bunyian itu kan nggak ada manfaatnya gitu kan, Opung. Iya, host. Itu. Gimana Opung? Pak Song ini tadi bukan bernarasi tapi membantah daripada apa yang dijelaskan. Mau pakai data apa sih mau membantah apa yang meluruskan sesuatu itu pakai data apa? Kayak tadilah kawan yang udah turun itu katanya kalau Paulus itu takut kalau semua rahasia terbongkar kepada domba-dombanya. Jadi takut kehilangan domba-dombanya katanya. Orang Kristen itu mana pernah memaksakan untuk Saya percaya bantah itu kepada ya. apa yang diucapkan itu. Boleh saya bantah Itu apa? maksud saya kan begini. Pak Song itu kan meluruskan. Saya pun dari tadi meluruskan, bukan berstatement, bukan tapi kalau meluruskan. saya membuat satu statement narasi, saya tak menunjukkan data, saya salah. Itu maksudku. Udah. Saya membantah Pak TB. Pak Lanjut, TB, ini. penyesatan yang Pak TB lakukan itu tidak bisa dibiarkan dalam ranah publik. Ketika Pak TB mengatakan orang Kristen tidak pernah memaksakan ajarannya, Bapak nggak baca sejarah Inkuisisi Spanyol? Bapak tidak baca sejarah tentang Bloody Mary? Itu orang Kristen, Pak. Bapak tidak membaca sejarah adanya perjanjian Tordesillas membagi wilayah bagian timur dan barat untuk menyampaikan gospel dengan cara menjajah. Bapak tidak pernah baca sejarah itu. Bapak jangan mewakili kekristenan secara umum, Pak. Karena Kristen itu pun banyak secara kalau kita bicara tentang peradaban. Bapak tidak tahu bagaimana asimilasi paksa di Kanada. Di sebuah gereja tua yang dimana anak-anak kecil dari suku Indian diculik, diambil dari rumahnya, dipaksa di gereja itu, kemudian mati dari ketika mereka umurnya kecil. Tiba-tiba ada ribuan makam tidak bernama. Setelah diautopsi, ternyata makam-makam tersebut muncullah anak-anak yang penuh dengan penyiksaan. Dan ternyata setelah dewasa banyak pengakuan-pengakuan dari orang yang masih tersisa hidup mengakui bahwa memang mereka ditangkap untuk diasimilasi paksa. Mengerti artinya inkuisisi dan asimilasi? Inkuisisi Iya, itu ini baru perlu data. Kalau ini harus pakai data. dari tadi maka saya punya data itu semua. Alhamdulillah ya, kita umat Islam itu tidak boleh asal bicara tanpa data. Kami punya data semuanya. Kalau begitu izinkan saya buka data. Silakan dilanjut yang lain dulu. Saya mau menanggapi Umi Rifa. Tadi dibilang Paulus gimana bisa membunuh orang. Di sini ada dikatakan dalam Ulangan 17. Saya nggak tahu apakah Umi Rifa sudah baca Alkitab atau belum. Ini adalah peraturan tentang hukuman mati untuk penyembah berhala. Coba Ibu baca dari Ulangan 17 gitu sampai selesai. Saya bacakan sebagian deh. Apabila di tengah-tengahmu salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari, bulan dan segenap tentara langit, hal yang telah kurarang itu dikatakan lalu di ayat ke-5, maka engkau harus membawa laki-laki perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu di luar pintu gerbang. Kemudian laki-laki dan perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah dia mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja jangan ia dihukum mati. Lalu dikatakan lagi, bentar, saya bacakan lagi. Ya, jadi Udah? kelamaan saya tanggapin sebentar Kelamaan. ya. Silakan Dari Bang Pak ya. Moto. Ya. Jadi tadi katanya nggak ada paksaan dalam kekristenan.
indah di telinga tapi sayangnya nggak indah di dalam prakteknya. Nanti Rifa akan menjelaskan apa itu bagaimana perlakuan mereka dalam pengajarannya. Dan kita lihat nanti di Lukas 14. Kita lihat di nomor 15 dahulu. Mendengar itu, ini perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Nomor 15, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Ya. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan ilah. Lukas 14 nomor 15. Lalu kita akan lihat ke nomor 23. Oke. Tinta merah, Yesus mengatakan, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Jadi jangan bilang di Kristen itu nggak ada paksaan. Di sini Yesus tuh bilang tuh paksa orang-orang yang ada di situ masuk, karena apa? Rumahnya harus penuh. Ya, jadi jangan bikin kalimat yang terlalu memanjakan telinga seolah-olah itu benar-benar kasih, tapi ayatnya itu nggak berkata seperti itu. Oke, lanjut. Doi. Masya Allah. Pertanyaan saya di awal ini belum tadi kan saya tadi saya membawakan data ya, membawakan data dari seorang profesor ahli sejarawan. Nah, saya tadi bawa data bahwa Atis itu lahir tanggal 25 Desember dan dagingnya dimakan sebagai bentuk daripada roti. Nah, dari mana 25 Desember itu kelahiran Yesus? Apakah itu diambil dari pagan atau ada Alkitabiah? Silakan. Iya, ini kebetulan Kristennya ada. Saya sapa dulu ya, bentar nanti dijawab satu-satu ya. Bang Richard, monitor, selamat pagi. Ya, selamat pagi saudaraku. Iya, Bang Richard. Ini Bang RG Manik, ini mohon maaf saudara, dari Kristen atau Muslim? Saya Nasrani, percaya Yesus. Oke. Oh, siap. Minta jawab, waktu Bang, untuk tapi siapa yang kasih kira-kira nih? bentar Bang Richard, bentar. Soalnya nih Pak TB minta data. Saya udah kumpulin data. Sebentar aku. Oh, tadi Pak TB minta data. Enggak, iya ini saya mau kasih data sama Bapak itu tadi yang memaksakan itu tadi katanya. Ini loh bukan kata Yesus ini loh. Di ayat 15 baca dari 15 sampai ayat 23 ya. 20 sampai 23. Itu ada pesta. Maksudnya orang-orang itu dipaksa ke pesta itu. Jangan menyangka untuk masuk ke rumahku katanya. Bukan mengenai kekristenan. Aku meluruskan aja. Pekerjaanku meluruskan. Kalau dibengkokkan saya luruskan, itu aja. Ini bisa saya Jangan di ayat 23 Bang bilang kan. Baca dari ayat 15 sampai 23. Seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi Perikopnya Pak TB. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Betul, saya kan menyangkal kalau di perjamuan itu dipaksa untuk masuk ke rumahnya, bukan untuk masuk di kekristenan. Di pesta aja dipaksa, apalagi yang lainnya. Kalau di pesta aja dipaksa coba, apalagi yang lain coba. Iya, namanya raja. Makanya mentang-mentang raja apa aja bisa maksa dia. Seorang penguasa di satu daerah. Ya berarti dia ada memaksa kan? Berarti ada paksaan kan? Tapi bukan. Saya menyangkal bukan dipaksakan untuk masuk ke Kristenan. Saya menyangkal itu aja udah. Udah itu aja yang saya sangkal. Coba TB kamu baca. Iya. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan ilah. Emang kerajaan Allah itu pesta? Yang mana? Itu kan tuannya. Aduh, baca dulu yang disuruh Bang Moto baca. Disuruh mengundang. Bang Moto buka lagi, Bang Moto buka lagi ayatnya. Udah. Kerajaan Allah. Aku meluruskan aja udah. Iya, tapi yang diluruskan tuh malah dibengkokin. Lagi Bang Moto buka camnya, tunjukin ayatnya dulu sama Pak. Saya baca dari 15-nya. Iya, tapi ada yang belum dibaca.
Sabar sampai dulu. 23 supaya dapat hikmahnya apa yang dimaksud dengan kalimat 23 itu. Pak TB tanggapi itu dulu deh. Nomor 15 ya. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu kepada Yesus, ya kan? Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan ilah. Oh, ini pesta ini. Ada pesta-pesta di kerajaan sana ternyata ya. Yang selama ini kalian tuduhkan. Oh, ternyata ada pesta. Nomor 23-nya. Sini dikatakan apa? Lalu kata Tuhan itu tinta merah. Siapa yang ngomong? Yesus. Kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Jangan kasih ruang pokoknya. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini ada target nih. Ada kuotanya, rumah pokoknya harus penuh. Pokoknya penumpang harus penuh, supir jalan. Kalau penumpang yang masih kosong, supir nggak jalan ini. Karena harus apa? Paksa. Orang-orang sana harus masuk. Ya, silakan. Oke, sekarang gantian Pak TB sekarang realitas. Itu pengajaran ya. Bang Moto ngasih pengajaran, sekarang realitas. Udah, aku Loh, akan namanya diskusi kok dihalang-halangi. Tunggu dulu dong. Aku tuh tadi janji. Ini edukasi bahwa literasi kok kayak gitu. Ini kan realitas. Kebenaran itu tidak akan dikatakan benar kalau tidak ada realitasnya. Tadi itu pengajaran, sekarang realitasnya nih. Kalau seandainya oknum tuh bisa dikatakan 1, 2, 3 orang nggak apa-apa oknum. Tapi kalau rame-rame mah bukan oknum. Nah, ini contoh ya. Paus akui genosida di sekolah pribumi Kanada yang dikelola gereja. Dan ternyata di CNN, nih dia ya. Paus CNBC Indonesia, Paus Franciscus itu tiba-tiba meminta maaf ke Kanada. Kenapa dia minta maaf ke Kanada? Karena memang ditemukan jenazah di bawah gereja ya lama ya, tentang tempat asimilasi paksa. Ya, ini kita baca di sini ya. Ini kita baca di sini. Jadi begini, pemimpin umat Katolik Roma Paus Franciscus mengadakan lawatan ke Kanada pada hari Senin. Ini tahun 2022 baru ya. Ini baru kemarin ditemukan beberapa jenazah ya guys. Nah, dalam kunjungan ini Paus melontarkan permohonan maaf atas peran gereja Katolik dalam menghapus kebudayaan lokal pribumi di masa lalu. Diakui. Ini bukan oknum, Pak Bambang Pak TB ya. Nah, mengutip Reuters, permohonan maaf ini dilontarkan Paus dalam kunjungannya ke kota Masquachis. Kota ini dulunya merupakan tempat berdirinya 2 sekolah yang digunakan untuk menampung penduduk asli. Peran gereja di sekolah-sekolah dan asimilasi tuh, memasukkan budaya, memasukkan ajaran Kristen di gereja, nggak mungkin ajaran Islam di gereja Pak dimasukin. Dan asimilasi budaya paksa yang mereka coba lakukan, tuh paksa lagi tuh, paksa yang mereka coba lakukan adalah kejahatan yang menyedihkan dan kesalahan yang membawa bencana. Ya, itu satu. Yang kedua, mari kita lihat Martin Luther. Martin Luther ini adalah orang yang sangat membenci orang Yahudi. Ya, dia sangat Luther, Hitler, Kristen, Yahudi dari reformasi kepada kekerasan antisemit. Nah, bukti kekristenan pada awal Masehi berjuang menghadapi para pemimpin yang tidak mengenal Allah, katanya tuh, penjajah Romawi. Nah, awal-awalnya gitu. Tapi ketika sudah mulai menang Kristen ya, sudah kenyataannya gini ya. Dan ketika Katolik Roma menerapkan penganiayaan atas kebijakan inkuisisi gereja. Ini sumbernya dari Berita Wahyu nih. Tahun 1208 sampai 1834. Orang-orang Yahudi pun masuk di dalam daftar sebagai musuh gereja. Dan mereka pun turut teraniaya. Anda dapat melihat film sejarah mengenai ini di film Goy's Ghost. Sementara Holocaust terhadap Yahudi di Eropa memang tidak ada kaitan dengan agama. Tapi buku karangan Martin Luther menurut sejarawan mempengaruhi orang-orang Nazi Jerman yang memberikan sudut pandang kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Ini Berita Wahyu yang bilang. Nih, bahkan Martin Luther tuh hancurkan Judenschau. Ini ada ajakan untuk partisipasi menghancurkan relief atau patung penghinaan terhadap Yahudi yang dibuat di gereja Lutheran di tempat Martin Luther mengajar. Nah, ada sebuah gereja di kota Wittenberg yang dibangun tahun 1305. Gereja ini bernama Stadtkirche, memiliki sebuah relief atau patung pornografi yang memalukan. Di sini apa? Judenschau Yahudi dibilang BABA BIB tuh. Apa nggak ngeri tuh kalian tuh? Apa mau dibilang ini oknum? Lutheran itu kan bapak reformasi ajaran kalian, ya. Nah, gitu ya. Ini kalau kita lihat nih, bahkan ya
Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui Martin Luther hidup pada masa di mana telah terjadi semangat masyarakat sekitarnya yang sangat antisemit. Antisemit ini maksudnya apa? Benci terhadap Yahudi. Parahnya sang reformator, Martin Luther, turut menjadi rasis. Dia pun menulis suatu karya buku, tulisan yang bersifat rasis, About the Jews and Their Lies, yang telah kita bahas di atas. Dalam tulisannya yang lain, yaitu dalam buku Vom Sem Hamporas, Luther berkomentar mengenai patung Judenziau di Wittenberg yang menggemakan semangat antisemit di wilayahnya, di mana ia menyamakan Yahudi dengan iblis. Nah, Paus Katolik melakukan kejahatan terhadap orang-orang, Lutheran juga begitu. Di mananya Kristen itu damai? Katolik loh inkuisisi, Martin Luther loh antisemit. Iya, Lah, Bunda Rifa, coba mana buka dong? referensinya dari mana tuh, coba. Ini sarapan Coba. pagi biblikal, Coba. punyanya Burita Wahyu. Nih, Burita Wahyu nih. Nih, Burita Wahyu nih, sarapan pagi biblikal tuh. Jadi gini Bunda Rifa, tidak Nah, ada gimana dong? Kristen mengajar. Ini jangan dulu. Saya udah buka nih, gimana saya diterima nggak? Aduh, Oke, bentar saya dulu sanggah Bang King gini. Richard. Ya, kekristenan tidak ada mengajarkan ya tindakan-tindakan Sebentar, di saya belum selesai luar data saya yang terakhir Bang King. diajarkan oleh Bang Yesus. King, nanti Kalaupun Bang. itu terjadi, sebentar. Saya belum Itu selesai adalah kok dipotong. Ini kalau janji besar saya oknum kepada tidak Pak akan bisa. TB, King. King, ini janji saya kepada Pak TB, belum dengan Anda. Saya kan belum diskusi Bunda dengan Rifa, Anda. tidak ada. Saya belum diskusi dengan Bapak King. Saya masih dengan Pak TB. Richard, kalau Anda tidak bisa diatur, udah Bu Rifa, kalau udah. Anda tidak bisa Kan juga diatur, banyak saya begitu tendang dengan Anda ke Laut Merah, Richard. Ini Biar hutang kondusif saya. satu-satu. Nanti saya kasih Anda waktu, tenang aja, biar Saya satu-satu iya. teredukasi. Lanjut, Wajar saya lanjut. lama karena data saya itu banyak. Ini body count ya. Ini body count adalah penghitungan tentang berapa jenazah yang habis di tangannya orang Kristen. A quantitative review of political violence across world civilization. Ini adalah hitungan body count, ya, ini jenazah yang dihitung menjadi korban ya dari kalangan manusia tentang adanya peperangan dari unsur politik ataupun peperangan tentang agama atau apalah. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ini dari mana? Ini dari University of Louisville. University of Louisville, Navid essay ya, ditulis sama dia ya, Navid ini. Nah, ini dari sebuah universitas ya. Nah, kemudian ini data-data dari buku PDF yang saya punya. Nah, kemudian mari kita lihat. Boleh kalian bantah asalkan kalian punya antitesis dari ini. Minimal kalian gagalkan si penulis ini adalah seorang yang tidak bisa dipercaya gitu. Ya, baru kita akan Dari Pak, aku sanggah ya. saya belum bicara kenapa sih dalam diskusi itu ketika kita bisa mendapatkan hikmah itu kalau kita jernih, nggak buru-buru. Ya, ini coba lihat ya. Kalau kita lihat eventnya, loh ini Anda yang kepanjangan, Anda nggak sabar berarti. Orang di bawah tuh nggak ada yang bilang kepanjangan. Gimana sih, ini kita lagi mencoba mengedukasi publik. Kalau buat debat-debat, Sudah saya tendang ke Laut Merah, aman. ya Lanjut. kalau cuman kita kayak debat-debat kayak gitu ngapain coba? Itu debat kusir namanya nih. Ini realitas. Bentar Bang, ya Allah. Aduh, saya tuh memang agak lama karena saya buat data dan saya harus presentasikan data saya. Kalian tahu nggak estimasi death toll 10 death tollnya 55 juta sampai 72 juta body atau orang. Apa itu eventnya? Itu war demo apa Bang Mamoto? Ini apa ya? Bang Mamoto mana? Ada Mamoto? saya. Coba Ada. Bang Mamoto jelasin ke mereka. Bahasa Inggris aku nggak bagus. War Democide. Wah, itu termasuk Perang. peperangan dan juga beberapa demo-demo itu. Ya. Nah, siapa pelakunya di sini? Christian and Buddhist. Nah, ini berapa juta jumlahnya? 55 juta sampai 72 juta. Udih. Nah, kemudian kita lihat nih, di sini ada antiteis, sinik, antiteis mana Islam nih. Nih, ada berapa? 7 juta. Kebanding nggak dengan 55 juta. Terus kita lihat lagi diagramnya secara presentasi. Karena kalau kita terangin ini lama, kalian bosan nanti kalau aku banyak nih data-datanya nih per timeline. Saya juga nih data nih. bawa data nanti dikit 2 menit ini. Ya, nih ya. Mari kita lihat nih, ini berapa nih? Ini berapa paling tinggi siapa nih? Ini apa nih? Kristen. Islam mana nih? Islam nih. Yahudi tuh jadi korban malahan di Holocaust. Nah, ini data realitas gitu. Agama kasih, lanjut. Siap. Minta dibesarkan Ustaz layar aku Ustaz. Siap. Jadi menambahkan dari datanya Mbak Rifa, tadeng, di sini ada ensiklopedia
ushmm.org. Apa tuh USHMM? United States Holocaust Memorial Museum. Ya, ini ORG ya. How many people did the Nazis murder? Nazi German commit mass murder on a unprecedented scale. The Nazis and their allies and collaborators kill 6 million Jewish people. Jadi Nazi dan sekutunya berkolaborasi. Sebentar turun ya, permisi ya, bentar ya, nanti naik lagi ya. Ya. Siap, Opung ya. Oke, Opung, thank you ya. Opung ya, minum Sehat-sehat, obat, Opung, Pak minum TB. obat. Iya, terguncang-guncang. Jadi Nazi dan sekutunya berkolaborasi untuk membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Nah, siapa sih pembentuk Nazinya? Kita tentu ini sudah tahu pasti Adolf Hitler. Hitler was born to a practicing Catholic mother. Dia orang apa ini? Oten, penyembah Yesus kan? Ya, ini ajarannya. Jadi jangan bilang kasih, tapi nggak senada gitu. Jangan membuat narasi yang enak di telinga, tetapi menentang dan menantang ayat di dalam Bible itu sendiri. Ya, silakan. Sekarang gini, aku jawab dulu Bang Billy sebentar sebelumnya. Boleh ya? Kok saya gini terus nih? Gantian dong. Saya ini baru naik. Ini mau Bang Song dulu, mau Richard dulu. Ini pertanyaannya Billy mengenai Natal tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Begini Bang Richard, Bang Song izin bentar begini ya. Sebelum dari teman-teman Kristen begini. Saya kasih kebebasan untuk Anda bernarasi ya. Meskipun mau sampai 2 hari lagi menuju kiamat nggak apa-apa, yang penting pakai data gitu biar enak. Jadi kalau Anda hanya bernarasi liar, tidak ada data, hanya modal apa ya, jadi mohon maaf kalau kami potong gitu. Silakan, ini mau Bang Song dulu Pakai atau Bang data Richard ya. dulu? Good, pakai data. Ya, saya berbicara sesuai dengan ya silakan ya udah. Mau dulu. Ini dari mana? Oke ya. Silakan Yang Richard, ini silakan. bicara yang saya jawab dulu tadi itu Billy tanggal 25 Desember. Kasihan dia dari tadi dia nanya-nanya terus tuh. Ya. Jadi 25 Desember Yesus datang tidak pernah mengajarkan tentang kelahirannya dia. Sama Baginda juga, Baginda Muhammad juga tidak ada mengajarkan tentang kelahirannya dia. Sama ya. Jadi di situ tidak ada terjelas perintah Yesus Natal itu kelahirannya dia. Natal itu nanti setelah dia pengikut-pengikut oleh Yesus sendiri, ya. Nah, kemudian tanggal 25 Desember memang tidak ada kepastian apakah benar Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu banyak klaim-klaim dan ahli-ahli sejarah Saya sendiri. potong kamu, jangan bawa Rasulullah. Billy Iya, nggak Yahudi jelas ini bawa orang. Musa. Kenapa? Bawa Musa. Pengen banget gitu. Bawa Musa sana, bandingin dengan Musa. Ayo. Dengan Gini, Musa, ayo. kan di sini Gak kan apa-apa kita bawa bicara Rasulullah agama nih. SAW. Sebentar, Oh, kita Nabi bicara Muhammad agama sama nih. saya. Sama Iya saya kan? nanti bawa Nabi Muhammad. Ya nanya Billy kok disambungin sama Rasulullah sih, apa sih hubungannya? Jelas Iya, ini ini kan Richard ulang ini. tahunnya Yesus nih. Bandingin sama Moshe dong. Nabi Berarti Moshe lah. tunggu dulu. Ya Bandingin sudahlah, sama Moshe Sekarang dong. gini. Oke, aku jawab dulu nih. Ya, tanggal 25 Desember itu kan banyak informasi yang berbeda-beda ya. Ya. Tapi kalau kita melihat kita dasarnya dari Alkitab aja. Ya kan? Alkitab di situ Yesus disunat umur berapa? 8 hari ya. 8 hari, ya. Hanya Yesus kita. disunat umur 8 hari, ya. Kemudian pada zaman Roma yang berkuasa kan Roma dan dia memakai kalender Masehi, bukan kalender Ibrani atau kalender Arab, bukan ya. Kalender Masehi. Jadi kalau dihitung kalender Masehi Data dong Pak, kalau data di dong tolong tanggal Pak. 25, Pak, sebentar ya. datanya dong tolong Pak. Kalau tanggal 25 Aduh, bunyi-bunyian. Silakan Pak Song. Malah mumet saya dengernya. Udah bawa-bawa Nabi Muhammad, nggak jelas itu orang. Lanjut Tapi Pak aku Song. klimak dong, Buya. Aku belum klimak sedikit. Ini dong. Ini penting banget loh. Kan di Enggak, sini ini dari surat ini dikatakan bahwa gini ya. Coba kita buka dalam An-Anfal 12 dikatakan ketika Tuhanmu menyahuikan sungguh pada mereka sesungguhnya
teguhkan bentar. Kita nih Kelak aku akan berlomba-lomba jatuhkan rasa data, dia ketakutan ke berlomba dalam asumsi, hati tau gak sih? orang-orang kafir. Enggak, saya kritik dari ininya aja, dari apa sih? Dari Tanya. Al-Qur'annya aja. Dikatakan, kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalak kepala mereka dan pancola